Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sep Aulia Fitri. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang psikologi sosial dalam pendidikan. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang psikologi pendidikan sosial. Jadi yang saya bahas pertama itu ada definisi psikologi sosial, ruang lingkup, dan beserta contohnya. Di dalam video ini saya akan membahasnya satu persatu. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan membahas terlebih dahulu definisi psikologi sosial. Nah, pasti teman-teman tahu kan psikologi itu apa? Pasti udah tahu ini. Jadi, psikologi dari bahasa Yunani kuno yaitu psike. Apa sih psike itu? Psike itu jiwa dan logos. Jadi dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa dan mental. Secara keseluruhan, psikologi ini dapat disimpulkan sebagai studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses-proses sosial. Psikologi ini merupakan salah satu bagian dari ilmu perilaku ataupun ilmu sosial. Kita lanjutkan dengan psikologi sosial. Psikologi sosial itu apa sih teman-teman? Apa teman-teman udah tahu? Nah, di video ini kami akan membahasnya. Jadi, psikologi sosial merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dan merupakan cabang ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan kegiatan-kegiatan manusia dan hubungannya dengan situasi-situasi sosial, situasi kelompok, situasi massa, dan sebagainya, atau sebagai lainnya, termasuk di dalamnya interaksi antara orang dan hasil kebudayaan. 2,000 years later. Apa definisi psikologi sosial? Yang pertama itu menurut pedagogik. Menurut pedagogik, psikologi sosial ialah ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala psikis pada masa golongan, masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Huber Bonner. Huber Bonner mengatakan, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia. Dan yang ketiga, menurut Chorus mengatakan, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu dalam hubungannya sebagai anggota masyarakat. Yang keempat yaitu Serif dalam bukunya, psikologi sosial ialah ilmu pengetahuan yang hubungannya dengan situasi-situasi perangsang sosial. Kemudian lanjut identitas sosial. Loh, teman-teman pasti udah tahu kan identitas sosial itu apa? Nah, identitas sosial adalah cara individu mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam bermasyarakat. Umumnya, identitas sosial mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, identitas sosial adalah agama, etnitas, jenis kelamin, ataupun profesi seseorang. Lanjut yang kelima. Yang kelima itu prasangka, merupakan hasil sebuah stereotip terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan pada identitas mereka, seperti ras, agama, dan jenis kelamin juga. Ruang lingkup psikologi sosial dengan penjelasannya. Yang pertama itu persepsi sosial. Apa sih persepsi sosial itu? Oke, dia akan membahasnya. Apa itu persepsi sosial? Jadi, persepsi sosial merupakan sebuah proses bagaimana individu memperoleh, mengolah, dan memahami informasi mengenai orang lain. Lanjut yang kedua. Apa sih itu kognisi? Kognisi merupakan aspek kognitif dalam interaksi sosial, di mana kognisi melibatkan proses pengolahan informasi dan mengenai persepsi dan kemudian penilaian sosial. Lanjut yang ketiga.
then, Nah, why? pasti teman-teman udah tahu kan sikap itu apa. Oke, sikap adalah perilaku individu terhadap orang, benda, hewan, dan lingkungan sekitar. Sikap merupakan kunci penting dalam psikologi sosial karena dapat mempengaruhi cara individu untuk bertindak. Pembentukan sikap dapat dilakukan melalui pengalaman pribadi, pengaruh sosial, atau informasi yang diperoleh dari sosial media. Pengaruh interaksi sosial terhadap proses belajar itu ada juga loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak interaksi sosial itu apa? Nah, betul tuh teman-teman jawabannya. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Maksud dari saling mempengaruhi ini adalah bahwa di dalam setiap komunikasi antara manusia akan terjadi pertukaran pendapat dan saling merespon satu sama lain. Sehingga dari hasil respon tadi itu dapat mempengaruhi pikiran dan saling berkomunikasi. Interaksi sosial adalah saling berhubungan antara dua manusia ataupun bisa juga lebih di antara manusia yang satu terhadap manusia yang saling mempengaruhi atau berpengaruhi. Kita lanjut. Oke, kita lanjut tentang apa sih peran psikologi sosial dalam pendidikan? Teman-teman tahu nggak apa perannya? Baiklah, Aulia akan membahasnya. Psikologi sosial adalah studi tentang pikiran, kemudian perilaku, dan perasaan manusia dalam lingkungan kelompok. Psikologi sosial dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan melalui penerapan prinsip utamanya. Kognisi sosial misalnya adalah cara di mana keterampilan berpikir kita berubah berdasarkan interaksi kita dengan orang lain. Psikologi sosial mempelajari bagaimana pengaruh sosial, persepsi sosial, dan interaksi sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Interaksi psikologi sosial ini sangat penting bagi pendidik karena agar pendidik itu lebih baik di dalam proses belajar maupun di luar proses belajar mengajar. Interaksi ini terjadi dari kehidupan masyarakat dengan segala aspek. Kita lanjut tentang permasalahan dari psikologi sosial. Tentu dong, di setiap apapun itu pasti ada masalahnya. Di dalam masalah juga ada solusi dong pastinya. Permasalahan dari psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang hubungan antar manusia ataupun kelompok sosial yang dipengaruhi oleh perilaku manusia. Bidang studi ini juga belajar mengenai bagaimana pemikiran, perasaan, perilaku terhadap kehadiran orang lain dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu apa sih? Ya, dinamika kelompok adalah suatu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kelompok. Kita lanjut yang kedua, fungsi dinamika kelompok. Apa sih fungsi dinamika kelompok itu? Pertama itu membuat kelompok bekerjasama saling menguntungkan dalam hal yang mengatasi persoalan hidup. Yang kedua itu memudahkan pekerjaan. Yang ketiga itu memecahkan masalah. Yang keempat itu menciptakan iklim yang demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat dengan memungkinkan setiap individu itu memberikan masukan, berinteraksi, dan mempunyai peran yang sangat penting dalam bermasyarakat. Jenis-jenis kelompok sosial ada juga loh teman-teman. Apa sih jenis-jenis kelompok sosial itu? Nah, Aulia akan membahasnya juga. Yang pertama itu kelompok primer. Pasti teman-teman udah tahu apa itu primer.
Oke, primer itu ialah kelompok sosial yang di dalamnya interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal satu sama lain secara dekat dan berhubungan erat di dalam kehidupan. Lanjut yang kedua itu sekelompok sekunder. Apa sih sekelompok sekunder itu? Bila interaksi sosial ini tidak terjadi secara tidak langsung, berjauhan seperti sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi ini pada umumnya itu bersifat objektif. Oke, kita lanjut ke kelompok formal. Apa sih kelompok formal itu, teman-teman? Pasti sudah tahu kan jawabannya. Jadi, kelompok formal itu ditandai dengan anggaran dasar dan peraturan anggaran rumah tangga ataupun ART disingkatnya. Jadi, yang anggotanya diangkat oleh organisasi. Jadi contohnya itu seperti kelompok yang merupakan suatu perkumpulan yang mempunyai AD ataupun ART. Yang keempat itu kelompok informal, ialah kelompok yang tumbuh dari proses interaksi kebutuhan daya tarik. Contohnya apa? Ya kelompok seperti apa sih? Ya namanya itu yang namanya arisan, wirid. Oke, kita lanjut ciri-ciri dinamika kelompok. Apa sih ciri-ciri dinamika kelompok itu? Yang pertama, yaitu mempunyai motif yang sama antara individu dengan yang lainnya. Yaitu tetap juga sih sama, namanya bekerja sama atau interaksi untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua itu ada akibat-akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan yang lainnya. Akibatnya yang ditimbulkan tergantung rasa serta kecakapan individu yang terlambat. Yang ketiga itu adanya pembentukan struktur organisasi dan kelompok penugasan yang jelas dan terdiri dari peran serta pada masing-masing, yang adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi pada suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan yang. Proses dinamika kelompok. Ada pertama itu resiko pekerjaannya ditanggung bersama. Yang kedua itu sumber yang didapat lebih banyak. Yang ketiga itu terjadi proses belajar dari anggota kelompok. Yang keempat itu kelemahan individu teratasi oleh kelompok. Yang kelima yaitu kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan dapat lebih baik. Kegiatan-kegiatan dalam dinamika kelompok. Yang pertama itu pengenalan diri sendiri, yang kedua pengenalan orang lain, yang ketiga komunikasi, yang keempat kerjasama kelompok, dan yang kelima itu norma atau aturan dalam perkelompok. Lanjut tentang bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini yang pertama itu bentuk asosiatif. Contohnya apa? Kerjasama, pensesuaian, perpaduan. Kita lanjut bentuk disosiatif. Disosiatif itu ada persaingan, pertentangan, dan kontravensi. Kita lanjut proses belajar. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu proses belajar. Ya, proses belajar itu merupakan kewajiban manusia yang harus dilakukan. Jadi, psikologi sosial dapat disimpulkan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menyelidiki pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Atau dapat disingkatkan ilmu yang mempelajari individu sebagai sarana ataupun sebagai anggota kelompok. Psikologi berkembang dan mendorong. Jadi untuk mempelajari hubungan antar manusia dan perilaku-perilaku yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Jadi tentu ada dong contohnya. Contoh psikologi sosial antara lain sebagai berikut. Yaitu ada angka kriminalitas yang sangat tinggi, prostitusi, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT yang biasa disebut. Yang selanjutnya itu pernikahan usia dini dan perselingkuhan, penyalahan narkoba,
tawuran, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang melanggar rambu lalu lintas, dan pengemis, kemudian juga anak jalanan.